coba kamu? Wangi nggak? Wangi nggak? Hah? Baju nggak wangi kayak gini? Dipukulinya itu di kepala ini. Nah ini di kepala ini sama telinga ini telinga ini masih cacat juga. Seorang pengendara motor terjatuh ke sungai di kawasan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban menggunakan tangga. Beruntung, wanita yang jatuh bersama sepeda motornya tersebut masih sadar dan tidak mengalami luka parah. Setelah berusaha selama beberapa menit, korban berhasil diangkat dan langsung dilarikan ke rumah sakit guna perawatan. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Tapi menurut keterangan korban, motor yang dikendarainya tertabrak mobil sebelum terjun ke sungai. Di Ciamis, Jawa Barat, seorang murid sekolah dasar 1 Mekarjadi hampir saja menjadi korban penculikan. Seorang siswa kelas 4 sempat dibawa oleh pelaku yang tak lain adalah seorang ibu paruh-baya. Pelaku mengaku datang untuk menjemput si siswa. Pelaku yang masuk tanpa izin lewat pintu belakang sekolah langsung menarik tas siswa kelas 4 itu dengan alasan meminta untuk menunjukkan rumah orang tuanya. Beruntung, aksi penculikan itu pun berhasil digagalkan. Tak terima mobilnya diatur dan diarahkan, seorang anak anggota dewan justru tega memukul dan menendang seorang juru parkir. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu berawal ketika anak anggota dewan itu memarkir mobilnya. Kemudian seorang juru parkir memintanya agar jangan menghalangi jalan mobil yang berada di depan toko. Tak terima ditegur, pengemudi mobil justru menelpon petugas Dinas Perhubungan untuk menertibkan. Kemudian anak dewan itu memukul dan menendang si juru parkir. Akibat kejadian itu, korban mengalami sakit di bagian kepala. Gara-gara masalah uang, seorang suami tega memukul istri di depan anaknya. Peristiwa yang terjadi di Cinere, Depok, Jawa Barat itu pun menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman video berdurasi kurang dari 1 menit itu, terlihat seorang pria memukul perempuan yang tak lain adalah istrinya sendiri. Puas memukul sang istri, pria itu kemudian langsung pergi dengan sepeda motornya. Satreskrim Kota Depok yang mendapat laporan segera meringkus pelaku penganiayaan itu. Kami takut, sudah kami takut. Iya, aku tuh nak numpang pinggir Bayu lewat dah. Seorang pria di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan mengancam tetangganya dengan menggunakan sebilah parang. Peristiwa bermula ketika si pria itu tidak terima ditegur oleh seorang ibu karena parkir sembarangan. Dalam rekaman video amatir, terlihat pria itu sedang cekcok mulut dengan seorang wanita yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Meski tak melukai, namun korban sangat ketakutan dan trauma dengan kejadian itu. Seorang pembantu rumah tangga di Bandung, Jawa Barat menderita lebam di bagian wajahnya dan luka di sekujur tubuhnya. Semua itu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya sendiri. Peristiwa itu diketahui ketika warga melihat wajah korban yang sedang berdiri di balik jendela rumah pelaku. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas keamanan setempat yang kemudian dilanjutkan ke kepolisian. Sempat terjadi keributan ketika petugas mendatangi rumah pelaku. Namun warga yang kesal akhirnya mendobrak pintu rumah pelaku dan mendapati korban dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Seorang wanita pembantu rumah tangga asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menjadi korban penyiksaan oleh majikan di tempatnya bekerja. Keluarga korban tak menyangka kalau anaknya akan mendapat perlakuan kejam dari sang majikan. Permisi, Assalamualaikum. Pagi itu, Bu. seorang agen penyalur asisten rumah tangga mengantar Oci ke rumah tempatnya bekerja untuk bertemu dengan calon majikannya di kota Jakarta. Ada apa ya, Mas? Ini saya bawa pembantu yang akan bekerja di rumah ibu dan bapak. Mereka disambut baik oleh Pembantunya. keluarga tuan rumah. Namanya siapa? Rizky, Bu. Tapi kamu biasa kerja kan? Bisa, Bu. Mas, gimana? Kalau papa sih terserah mama aja. Ya udah, nanti dia kerja sama aku aja. Oke deh. Ya udah, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Mari, Pak. Silakan. Ya udah, sekarang kamu bawa pakaian kamu ke dalam ya. Setelah memperkenalkan diri, Oci kemudian diajak masuk ke dalam rumah. Penyalur Jakarta itu dianterin sampai majikan itu langsung datang. Di hari pertama kerja, Oci membawakan kopi untuk suami majikannya. Kopi apaan ini? Pahit banget. Kamu bisa bikin kopi nggak? Kurang gula ya, Pak ya? Setelah meminum kopi buatan Oci, suami majikannya marah karena kopi yang dibuat Oci terasa pahit. Ini kopi pahit banget. Oci pun habis dimarahi oleh kedua majikannya itu. Begitupun di hari-hari berikutnya, Sekarang bikin kopi lagi. Oci selalu mendapat perlakuan Iya, itu kasar sukanya dari yang sang majikan. manis-manis. Kan masih ada gula di dapur. Iya, Bu, maaf. Ambil sana. Iya, Bu. Majikannya tak segan menyakiti fisiknya. Pertama kerja udah becus. Sore itu Oci sedang mengepel teras rumah. Namun tiba-tiba anak majikannya terpeleset jatuh dan menangis. Oci berusaha untuk menenangkan si anak. Namun suara tangisan mengundang mamanya untuk datang. Kenapa anak saya dibikin nangis mulu? Kenapa? Ini sampai jatuh anak saya. Saya tuh udah bilang jangan ngepel di sini, tahu nggak? Awas ya, kalau bikin anak saya nangis lagi. Sang majikan sangat marah setelah mendengar kalau anaknya jatuh terpeleset di lantai rumah. Lagi-lagi, sang majikan kembali memaki dan menyakiti Oci. Oci yang tersakiti hanya bisa menangis. Yang dipukulinya itu di kepala ini. Nah, ini di kepala ini sama telinga ini. Ini telinga ini masih ada yang cacat juga ini. Nah, ini masih cacat juga. Yang ini juga kaki ditendang sama raket juga. Soalnya ini masih ada lututnya masih ada masih sakit juga. Oci tetap tegar dan terus menjalani kerjanya sebagai asisten rumah tangga. Kali ini Oci dimarahi oleh majikannya akibat baju-baju yang sedang disetrikanya tidak wangi. Gimana bajunya? Udah rapi belum itu baju? Udah, Bu. Udah wangi? Saya cek ya. Ini udah wangi belum? Ini kayak gini ya. Coba kamu. Wangi nggak? Wangi nggak? Hah? Baju nggak wangi kayak gini? Awas ya. Kalau kerjaan kamu nggak beres-beres, saya potong gaji kamu. Oci disiksa habis-habisan oleh kedua majikannya itu. Diinjak, ditendang. Jerit tangisnya tak didengarkan oleh majikannya. Oci diseret ke kamar mandi, dicaci maki, dan diguyur air hingga basah kuyup.
Oci hanya bisa menangis dan berdoa agar terlepas dari semua derita yang ia rasakan. Baru seminggu itu suruh dipulangi. Keesokan harinya orang tua saya sangat sedih karena dari badan saya sangat udah terluka gitu. Ya, Prisi sudah jauh lebih baik ya. Dulu sangat dulu sangat traumatis dan sekarang sudah bisa bicara dengan media. Dan kasus Rizky menggambarkan berbagai bentuk kekerasan baik itu dari psikis, fisik, ekonomi, trafficking, dan secara seksual juga. Kini Oci telah terbebas dari siksaan dan menuntut keadilan untuk dirinya. Semoga Oci tabah menghadapi ujian dalam hidupnya.